الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بمواسم الطاعات التي تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات أحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يفتح لنا في رمضان أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير من صلى وصام وأطعم الطعام وألان الكلام فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وهداها وصلاحا يا رب العالمين إخوتي الأعزاء أعزني الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang masih setia berada di bawah naungan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatil fudala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati faq'udu." Dan jikalau kalian melewati taman dari taman-taman surga Allah, maka duduklah di situ. Tergelitik hati sahabat mendengar pernyataan tersebut. Taman-taman surga di dunia. Salah seorang sahabat pun bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Dan apa taman-taman surga di dunia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, majalisudz dzikr. Majlis-majlis zikir. Semua majlis yang di dalamnya disampaikan qala Allah wa qala Rasul, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan darinya kemaksiatan-kemaksiatan, itu termasuk majalisudz dzikr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Ghibah, namimah, tidak. Akan tetapi mereka membaca kitab Allah, yatluna kitab Allah, itu saja. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mempelajari kitab Allah di antara mereka. Apa yang akan mereka dapatkan? 4 perkara, ikhwani fiddin. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ke dalam hati mereka ketenangan, ikhwani fiddin. Jadi ketenangan yang hakiki bukanlah ketenangan yang kita rasakan ketika kita berada di tempat rekreasi. Ketenangan yang hakiki bukanlah ketika kita bermain mainan yang kita sukai, atau ketenangan yang hakiki yang mereka katakan ada di tempat-tempat maksiat. Tidak, ikhwani fiddin. Sesungguhnya ketenangan yang hakiki adalah ketenangan yang Allah turunkan ketika kita bermajlis ilmu. Ketenangan yang hakiki, ikhwani fiddin, adalah ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati kita disebabkan karena bermajlis ilmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
rahmat Allah bisa berupa dibuatkannya kita menjadi ikhwah yang saleh, diperbaiki keluarga kita, dipahamkan kita dengan pelajaran agama, dimudahkan kita rezeki, diberikannya hujan. Itu semua bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan wa haffathumul malaikah, dan malaikat Allah menaungi mereka dengan sayap-sayap kebesaran mereka. Disebutkan bahwasannya Jibril satu sayapnya dapat menutup ufuk ikhwani fiddin. Tertutup ufuk ini semua ikhwani fiddin dengan satu sayap malaikat Jibril. Maka bagaimana apabila malaikat dengan kedua sayapnya meliputi kita semua ikhwani fiddin. Kemudian lebih dari itu kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah ikhwani fiddin menyebutkan nama kita di hadapan para makhluk-makhluknya di langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita. Sungguh berbahagia seorang hamba meskipun namanya tidak terkenal di dunia, namun namanya sering menggelegar di atas arsy, sering menggelegar di atas langit, karena sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermajlis ilmu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Judul yang kita akan bahas pada kesempatan kita ke depannya mengenai apa ikhwani fiddin? Mengenai apa? Fiqhul i'tikaf. Fikih i'tikaf. Subhanallah, judul yang begitu luar biasa luas, akan tetapi diberikan kepada kami durasi waktu yang begitu singkat. Ada sebuah kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwasannya ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa antum selesaikan atau lakukan semuanya, maka janganlah juga ditinggalkan semuanya. Berangkat dari kaidah ini ikhwani fiddin, kami mencoba meringkas pembahasan mengenai fikih i'tikaf ini menjadi 4 pembahasan. Pembahasan pertama mengenai hukum dan definisi i'tikaf. Kemudian pembahasan kedua mengenai syarat-syarat i'tikaf. Kemudian pembahasan ketiga mengenai pembatal-pembatal i'tikaf, dan pembahasan terakhir mengenai kapan waktu dimulainya i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami di dalam menyampaikan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai i'tikaf, kita berbicara mengenai suatu ibadah yang sangat agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud, kata Allah. Dan kami telah memerintahkan bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bersihkanlah rumahku, kata Allah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibersihkannya Ka'bah dari kotoran, dari kenajisan, dan dari kesyirikan agar bisa digunakan untuk tawaf, untuk beriktikaf, dan untuk orang-orang yang sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lainnya, Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Saking pentingnya ibadah ini jamaah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada setiap tahunnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terhalangi dari melakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengqadanya di bulan Syawal. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf sebulan penuh. Disebutkan di dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya, beliau beriktikaf 20 hari terakhir ikhwani fiddin. Jadi i'tikaf merupakan sunnah
yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan i'tikaf ini bukanlah hanya ada pada syariat Islam saja, melainkan i'tikaf ini sudah ada dari zaman dahulu. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Permasalahan ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Nabi Ibrahim, "Ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha 'akifun?" Patung-patung apakah ini yang kalian tekun dalam beriktikaf kepadanya? Jadi pertanyaan di sini niatnya atau tujuannya adalah untuk mengingkari. Jadi para penyembah-penyembah berhala, mereka beriktikaf di patung-patung dalam rangka untuk menyembah patung-patung tersebut. Begitu pula perkataan Nabi Musa kepada Samiri yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi aqifa." Dan lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau senantiasa beriktikaf kepadanya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi apa hakikat dari i'tikaf? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata beliau hakikat dari i'tikaf adalah qat'ul 'ala'iqi 'anil khalqi wal ittisalu li khidmatil khaliq. Adalah kita memutus semua hubungan dengan makhluk dalam rangka untuk menyambung hubungan atau koneksi dengan pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan definisi singkat. Adapun sebagian ulama mengartikan bahwa i'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai'i wa habsun nafsi alaih. Secara bahasa i'tikaf artinya mendiami sesuatu dan menahan diri di dalamnya. Jadi i'tikaf menurut bahasa adalah kita mengikat diri di masjid, kita menahan diri kita di masjid. Adapun secara syariat atau istilah adalah luzumul muslimul mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jalla. I'tikaf secara syariat adalah mendiami masjid untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh muslim mumayyiz. Maksudnya adalah sah i'tikaf dari anak yang belum balik, yang mampu memahami pertanyaan dan menjawabnya. Itulah maksud dari mumayyiz yang sering antum dengar itu. Seorang anak meskipun dia belum menginjak usia balik, akan tetapi dia mampu memahami pertanyaan, kemudian mampu menjawabnya, maka itu dinamakan mumayyiz, ikhwani fiddin. Adapun hukum i'tikaf, ikhwani fiddin, adalah sunnah, bukanlah sesuatu yang wajib. Dan qurbah, yaitu bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama sepakat atas disyariatkannya i'tikaf dan hukumnya sunnah. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya hukum dari i'tikaf itu adalah sunnah muakkadah limuwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya setiap tahun, sehingga mereka mengatakan ini sunnah muakkadah yang hampir mendekati wajib. Akan tetapi kata para ulama, sesuatu tersebut dikatakan wajib labudda min qadrin zaid. Butuh sesuatu hal yang menambah dari hanya sekedar diperintah. Misalkan dijanjikan hukuman bagi yang meninggalkannya. Apabila i'tikaf ada sebuah hadis yang mengancam bagi yang meninggalkannya akan mendapatkan ini dan itu, maka dia bisa berubah menjadi wajib. Liman tarakaha iqab, bagi siapa yang meninggalkannya apabila ada iqab muayyan, ada sebuah ancaman khusus, maka dia wajib. Akan tetapi telah thabit bahwasannya i'tikaf hukumnya sunnah karena tidak ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan i'tikaf. Nah, jadi i'tikaf adalah sunnah dan tidaklah wajib, kecuali ada satu kondisi, ikhwan fillah. Ketika seseorang mewajibkan atas dirinya seperti seseorang yang bernazar, maka di sini i'tikafnya wajib dia penuhi, ikhwan fillah. Nah, baik. Pembahasan yang kedua mengenai syarat-syarat i'tikaf.
Jadi selayaknya sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, maka i'tikaf ini ikhwani fiddin memiliki syarat-syarat khusus. Di antara syarat-syarat dari i'tikaf adalah yang pertama, an yakuna al-mu'takifu musliman mumayyizan 'aqilan. Hendaklah orang yang i'tikaf adalah seorang muslim mumayyiz dan berakal. Maka dari sini mafhumul mukhalafah kita pahami dari hukum ini bahwasannya tidak sah i'tikaf apabila dilakukan oleh orang kafir misalkan, atau dilakukan oleh orang gila misalkan, atau anak yang belum balik, atau anak yang belum mumayyiz, mohon maaf. Jadi ketika tiga golongan ini melakukan i'tikaf, maka kita katakan belum sah i'tikaf mereka. Adapun baligh dan berjenis laki-laki, maka bukanlah syarat, maka sah i'tikaf dari anak yang balik, yang belum balik maupun perempuan, ikhwani fiddin. Kemudian syarat yang kedua adalah an-niyah, berniat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dari niat. Maka orang yang i'tikaf harus berniat mendiami tempat i'tikafnya sebagai bentuk qurbah, yaitu mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna al-i'tikafu fil masjid. Hendaklah i'tikaf yang dilakukan di masjid, ikhwani fiddin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum 'akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid. Kemudian syarat yang berikutnya adalah an yakuna al-masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Hendaklah masjid tempat i'tikaf adalah masjid yang digunakan untuk salat berjamaah. Hal ini agar selama i'tikaf salat fardu tidak memutus i'tikafnya. Jika termasuk orang yang i'tikaf adalah termasuk orang yang wajib salat berjamaah. Karena i'tikaf ikhwani fiddin yang dilakukan di masjid yang tidak dilaksanakan salat berjamaah 5 waktu akan menjadikannya meninggalkan jamaah, padahal jamaah wajib baginya, atau menjadikannya berulang kali keluar dari tempat i'tikafnya untuk berjamaah di masjid lain. Ini meniadakan tujuan utama dari i'tikaf itu sendiri. Adapun perempuan ikhwani fiddin, maka sah i'tikaf di masjid manapun, baik dilaksanakan di sana salat berjamaah 5 waktu atau tidak. Hal ini jika tidak mengakibatkan fitnah di dalam i'tikafnya. Jika i'tikaf perempuan tersebut menyebabkan fitnah, maka terlarang baginya i'tikaf ikhwan fiddin. Kemudian yang kelima adalah at-taharatu minal hadatsil akbar, suci dari hadatsy besar. Maka tidak sah i'tikaf orang yang junub, haid, atau wanita yang nifas, karena tidak bolehnya mereka berdiam di masjid. Adapun berpuasa, maka bukan syarat dari i'tikaf ikhwani fiddin. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Umar berkata, wahai Rasulullah, aku bernazar di masa jahiliyah bahwa aku akan i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepadanya, tunaikanlah nazarmu. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Maka seandainya i'tikaf harus berpuasa, tentu tidak sah i'tikaf di malam hari, karena tidak ada puasa di malam hari. Demikian juga karena keduanya adalah merupakan ibadah yang terpisah, sehingga tidak disyaratkan adanya salah satu mengharuskan adanya yang lain. Jadi tidak disyaratkan seorang yang puasa harus beriktikaf, dan demikian pun sebaliknya tidak disyaratkan seorang yang beriktikaf harus berpuasa. Nah, kemudian apa sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika kita beriktikaf? Ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum ajma'in. Karena i'tikaf ini adalah ibadah khalwah yang dikhususkan hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah yang dilakukan
adalah ibadah-ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak taubat, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermuhasabah diri, dan ibadah-ibadah khusus hanya dengan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Jadi di antara tujuan juga dari i'tikaf disebutkan oleh sebagian para ulama adalah agar menjadikan kita bisa sholat tepat waktu atau on time dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ini disebutkan secara khusus oleh para ulama. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat waktu. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW mengatakan man shalla, perhatikan di sini ikhwan, man shalla fi jama'atin 40 yawman, man shalla 40 yawman ma'al jama'ah wa lam yatruk takbiratal ula ma'al imam kutiba lahu bara'atani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat selama 40 hari ikhwani fiddin, berjamaah bersama imam, 40 hari berjamaah bersama imam, lam yatruk takbiratul ula, tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam. Apa maksud dari takbiratul ula bersama imam? Tidak masbuk? Salah. Apa maksudnya ikhwani fiddin? Salah ikhwani fiddin. Maksudnya adalah ketika al-imam salat itu bertakbir, antum sudah ada di saf dan ikut bertakbir bersama imam. Ini maksudnya ikhwan, tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam. Ketika imam bertakbir ikhwani fiddin, antum sudah ada di saf itu. Antum bukan masih lari-lari dari masjid ikhwan, atau bukan masih berwudu. Tidak. Persis imam bertakbir, antum juga bertakbir bersamanya. Itu yang dimaksudkan tidak pernah tertinggal selama 40 hari takbiratul ula bersama imam. Allahu akbar. Berat tidak ikhwan fiddin? Berat tidak ini? Berat ikhwan fiddin. Bisa jadi di antara 40 hari itu ada kebelet ikhwan fiddin, atau ada tamu yang tidak bisa kita tolak ikhwan fiddin. Mungkin ketiduran, atau mungkin dia menikah, mungkin di hari ke-39 dia menikah ikhwan fiddin. Sudah subhanallah berjihad mati-matian setiap hari, tidak pernah takbiratul ihram, menikah di hari ke-39, malam ke-40, malam pertama bagi mereka. Kira-kira telat enggak salat subuh ikhwan? Wallahu a'lam. Subhanallah, akan dicatat baginya 2 keutamaan. Bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Akan dibebaskan dari siksa neraka ikhwani fiddin, artinya masuk surga, dan terbebas dari sifat nifaq, sifat kemunafikan itu ikhwani fiddin, dan artinya masuk ke dalam surga juga. Jadi balasannya surga ikhwani fiddin, karena beratnya sesuatu hal tersebut. Maka mulai ikhwani fiddin dari sekarang, mulai dari hari ini insyaallah sampai berakhir Ramadan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Naam. Baik. Apa hal-hal yang dimubahkan atau dibolehkan ketika seseorang melakukan i'tikaf? Dibolehkan bagi orang yang i'tikaf keluar dari masjid untuk urusan yang harus dilakukan, seperti makan dan minum misalkan.
jika tidak ada orang yang mengantar makanan untuknya, atau keluar untuk buang hajat, keluar untuk wudu dari hadath, maupun misalkan mandi janabah, ini semua dibolehkan ikhwani fiddin. Dan dibolehkan juga ia dikunjungi oleh kerabatnya, oleh keluarganya. Mereka berbincang sejenak, ingat, sejenak. Kemudian boleh dia keluar dari tempat i'tikafnya untuk mengantar mereka pulang sampai di halaman masjid misalkan. Berdasarkan hadis Safiyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf dan aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dan aku berbicara dengan beliau, lalu aku berdiri pulang sementara beliau bersamaku mengantarku pulang. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi ini merupakan hadis tentang dibolehkannya berbicara yang sedikit, tidak ngobrol panjang lebar ikhwani fiddin. Kemudian orang yang i'tikaf dibolehkan mereka makan, minum serta tidur di masjid dengan syarat tetap menjaga kebersihan masjid. Kemudian pembahasan berikutnya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ajma'in mengenai pembatal i'tikaf. Maka i'tikaf yang dilakukan oleh seseorang bisa batal ikhwani fiddin dengan beberapa sebab berikut. Yang pertama adalah al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid tanpa keperluan dengan sengaja, meskipun hanya sebentar ikhwani fiddin. Meskipun hanya sebentar itu, apabila tanpa hajat dengan sengaja, maka dapat membatalkan i'tikaf seseorang. Karena keluar dari masjid menghilangkan dari berdiam diri di masjid yang merupakan rukun dari i'tikaf itu sendiri. Kemudian pembatal yang kedua adalah al-jima' walau kana dzalika lailan atau kana al-jima'u kharij al-masjid. Berhubungan intim meskipun itu di malam hari atau di luar masjid. Berdasarkan firman Allah tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Kemudian pembatal yang ketiga adalah dhahabul aqli, hilangnya akal. Jadi iktikaf ini batal dengan datangnya gila pada seseorang dan mabuk misalkan, karena keduanya keluar dari sebutan orang yang beribadah. Kemudian pembatal yang keempat adalah al-haid wan nifas, keluarnya haid dan nifas bagi wanita, karena tidak bolehnya wanita haid dan nifas berdiam lama di masjid. Kemudian pembatal yang terakhir adalah riddah, murtad seseorang. Karena batal semua ibadah ikhwani fiddin ketika seseorang murtad atau keluar dari Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus semua amalanmu. Kemudian pembahasan yang terakhir ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ajma'in, kapan waktu dimulainya i'tikaf. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ajma'in, jika ada yang bertanya tentang kapan waktu dimulainya i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, berbeda pendapat tentang waktu dimulainya i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan menjadi 2 pendapat. Perhatikan ikhwan fiddin. Yang bisa mengulangi khilaf ini, maka dia akan mendapatkan hadiah cash. Maka perhatikan, para ulama berbeda pendapat tentang kapan waktu dimulainya i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dimulai sebelum terbenamnya matahari pada malam ke-21. Maka barang siapa yang berniat untuk melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hendaklah dia memasuki tempat i'tikafnya pada hari ke-21 sebelum terbenamnya matahari
pada hari ke-21 atau hari ke-20? Pada hari ke-20, yaitu malam ke-21. Saya ulangi ikhwani fiddin. Para ulama mengatakan bahwasannya ini pendapat yang pertama, i'tikaf pada 10 hari terakhir dimulai dengan terbenamnya matahari pada malam ke-21. Dan ini adalah pandangan mayoritas para ulama. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama, maksud dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan dimulai dengan terbenamnya matahari pada malam ke-21. Adapun pendapat yang kedua, i'tikaf dimulai setelah salat subuh pada hari ke-21. Jadi barang siapa yang berniat untuk melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, hendaklah mereka masuk ke tempat i'tikafnya setelah salat subuh pada hari ke-21. Dan ini adalah pandangan dari Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Layth dan Al-Imam Al-Thawri. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin melakukan i'tikaf, beliau salat subuh, kemudian beliau masuk ke tempat beliau beriktikaf. Adapun pendapat yang cenderung kami yakini adalah bahwasannya i'tikaf dimulai sebelum terbenamnya matahari pada malam ke-21, dan ini adalah pandangan mayoritas para ulama. Adapun hadis Aisyah yang mengatakan bahwasannya Nabi SAW salat subuh kemudian masuk ke tempat beliau beriktikaf, para ulama mengartikannya bahwa Nabi SAW mulai menyendiri dan mulai mendiami masjid setelah salat subuh, bukan karena waktu itu waktu dimulainya i'tikaf, akan tetapi sebelum maghrib Rasulullah SAW sudah beriktikaf dan sudah mendiami masjid. Maka tatkala selesai salat subuh, Rasulullah SAW mulai menyendiri. Jadi tatkala selesai salat subuh, Rasulullah SAW mulai menyendiri. Penjelasan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Fatawa As-Siyam, beliau pun berpendapat demikian, yaitu mengikuti pandangan mayoritas para ulama. Beliau menguatkan pendapatnya ini dari sisi madlul atau petunjuk bahasa, karena ada riwayat serupa dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shalla al-ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada setiap Ramadan. Maka tatkala beliau selesai salat subuh, beliau memasuki tempat beliau beriktikaf. Perkataan ketika beliau salat subuh, beliau memasuki tempat beliau beriktikaf mengandung pemahaman bahwa beliau terlebih dahulu berdiam sebelum masuk ke dalamnya. Maksudnya beliau mendiami masjid terlebih dahulu sebelum masuk ke tempat beliau beriktikaf. Dan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan, bagi orang-orang yang ingin mencontoh mengikuti cara beriktikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka hendaklah mereka masuk ke tempat i'tikafnya sebelum terbenamnya matahari pada malam ke-21. Dan wallahu taala a'lam, pendapat mayoritas ini dinilai lebih kuat dari dua pendapat atau dari dua alasan. Alasan yang pertama, karena tujuan dari i'tikaf adalah untuk mendapat Lailatul Qadar, dan malam tersebut dimulai sebelum terbenamnya matahari pada malam ke-21 dan termasuk malam ganjil. Kemudian alasan yang kedua, kenapa pendapat mayoritas ulama ini dinilai lebih kuat,
Karena bagi mereka yang masuk ke tempat i'tikafnya sebelum terbenamnya matahari pada malam ke-21, maka mereka akan mendapatkan keutamaan 10 malam terakhir secara sempurna. Tentu berbeda dengan mereka yang masuk ke tempat i'tikafnya setelah sholat subuh pada hari ke-21, maka mereka tidak akan mendapatkan keutamaan 10 malam terakhir secara sempurna. Dan Nabi SAW menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir dari Ramadan. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lil ilmi an-nafi wal 'amali as-salih. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب, di depan saya ada 3 Al-Quran. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan mendapatkan Al-Quran ini secara cuma-cuma. Taib, aina al-hafidh? Karena mereka lebih diutamakan, maka kita berikan kesempatan bagi yang hafidh dulu dari SMA. Siapa yang hafidh dari SMA angkat tangan? Angkat tangan ikhwani fiddin. Dari SMA yang hafidh angkat tangan. ما اسمه يا إخوة؟ طيب، من يريد؟ من يستطيع أن يجيب؟ أريد من الحفاظ. Dari yang hafidh terlebih dahulu, atau dari SMP? Ada yang hafidh dari SMP? Ada? Yang 20 juz angkat tangan, yang 20 juz. Ada ikhwani fiddin? 15 juz. Ada? Anta 15 juz? Siapa yang 15 juz dari SMP? Man? 10 juz SMP. Taib, yang bisa jawab berdiri. Yang bisa jawab saja. Yang hafidh tidak ingin menerima hadiah Al-Quran, maka jawaban untuk umum. Yang ingin mendapatkan silahkan maju. Tafadhal. Tafadhal ya Syekh. Qum. La takhaf. Bisurah ayyuhal ikhwah. Taib. Masmuka ya Syekh? Masmuk? زيني زيهن. نعم يا زيهن. أنت من أي فصل يا زيهن؟ فصل الثامن. جيد يا زيهن. Sebutkan pengertian i'tikaf secara bahasa dan istilah. Mengikat diri di masjid. Secara istilah, ahsan, tabarakallahu fiik, tastahiqqul Quran. أحسنت. طيب، من يريد آخر من الثانوية؟ هيا أيها الإخوة، من يريد؟ من يريد بسرعة يقوم من مكانه؟ من؟ تفضل، قم تعال. تفضل يا شيخ. Apa? Perhatikan ikhwani fiddin. Masmuka ya Syekh? Muhammad Farah Talib. Muhammad Farah Talib. Farhat. Farah. 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 Huwa sayafrah ba'da qalil. Taib. Apa yang dimaksud dengan mumayyiz ya Farah? Mumayyiz adalah berakal. Mumayyiz adalah berakal. Kurang tepat. Mumayyiz. حاول
nasihat anak-anak walaupun belum balik dan tetap masih beragama Memahami, dan bisa memahami sesuatu. memahami pertanyaan dan bisa menjawabnya. Naam, ahsan, tabarakallahu fik. Akhir Al-Quran. Akhir Al-Quran. طيب أريد من الثانوية اثنين يرفع تشويت. افعلوا التشويت. لا أنتم افعلوا التشويت فيما بينكم بسرعة. تفضل. طيب ما اسمك يا شيخ؟ عبد الرحمن طالب. طيب يا شيخ عبد الرحمن، ما هي مبتلات الاعتكاف؟ Naam, apa pembatal i'tikaf? Jangan sampai anak SMP lebih mengerti. Antum? تفضل يا شيخ. أول خروجا من مسجد حمدان. أحسنت. ثاني gila. Junun. ذهاب العقل. أحسنت. الثالث حيض سوتشي، حيض والنفاس والجنابة، صح؟ جنوب. طيب الرابع لابد أن يكون كاملا، الإجابة تكون كاملة. تفضل. ذكرت 3 وبقي 2. مبتلات الاعتكاف، pembatal الاعتكاف. بقي 2 فذهب القرآن بعد قليل. بسرعة. 5 4 3. ساكر. خلاص هو من ضمن ذهاب العقل. ذهاب العقل يدخل من ضمنه يعني الساكر. بقي 2. من يستطيع غيرك عبد الرحمن؟ إن شاء الله في وقت لاحق. اجلس أنت. ثانوية أنت؟ جيد. من أي فصل أنت؟ ثامن. هذا ثانوية ولا متوسطة؟ متوسطة. نريد من الثانوية حتى يكون مجادلة. نعم، تعال. المعذرة يا عبد الرحمن، لم تحسب. جزاك الله خير. لك أجر من الله تبارك وتعالى. نعم. ما اسمك يا شيخ؟ هيدار. نعم يا شيخ، اذكر لنا مبتلات الاعتكاف. خروج المسجد بالهجاء. أحسنت. زوال العقل. أي نعم. جماع. أحسنت. أستغفر الله العظيم. قل أستغفر الله العظيم ليس من ضمن مبتلات الاعتكاف. نعم. الحيض والنفاس. الحيض والنفاس. أحسنت، تستحق القرآن. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.